Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, saudara. Dengan adanya Kiai Imad, kita jadi yakin bahwa orang yang selama ini bikin gaduh, koar-koar, teriak-teriak di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah, ternyata penipu. Dia tidak bisa membuktikan itu. Justru bagi kami, sosok Kiai Imad itu sosok yang mengademkan, yang meluruskan sesuatu yang bengkok, yang mencerdaskan sesuatu yang goblok gitu. Seperti kalian, itu nggak bisa diluruskan lagi, udah spiral udah. Ya. Jadi begitu, Kiai Imad di mata kami, di mata umat, hanya umat PA saja yang nggak setuju dengan Kiai Imad. PA 212. Ya, sekte Unyiliun, sekte ya, yang mengatakan Sunan Gunung Jati itu menikahi Nyi Rara Santang. Orang yang membelokkan sejarah, Wali Songo dikatakan sebagai keluarga Ba'alwi dari Jalul Amul Faqih. Itu penipu, itu begal nasab PA 212 ya. Yang gaduh selama ini kan kalian. Sebenarnya kalau kalian bisa saja mikir, ya 1 jam aja bisa mikir, dengan tesis yang dibuat oleh Kiai Imad, nggak akan gaduh. Yang gaduh kan kalian. Kita slow aja, umat slow aja. Yang selama ini teriak-teriak di jalanan, sholat di jalanan, bikin macet, ngamuk-ngamuk, kemudian minta perang ke Palestina, minta berjihad, kan kalian. Aneh-aneh aja, memainkan permainan supaya kisruh, supaya gaduh. Kenapa? Karena kalian punya organisasi tapi nggak ada job, alias nggak ada isu. Jadi kalian harus buat isu supaya dapat simpati dari masyarakat. Dengan dapat simpati, dapat dukungan, dapat cuan, dapat amplop, dapat sumbangan. Kemudian kalian mengklaim diri kalian itu adalah kelompok yang didukung oleh Tuhan, kelompok yang dibela oleh malaikat. Tetapi nyatanya 3 periode sudah kalian tidak bisa memenangkan pemilu, alias kalah mulu. Itu namanya orang pekok, orang PA 212, orang goblok. Jadi omongan dengan kenyataan tidak nyambung, tidak sinkron. Yang bikin gaduh kan komplotan si Rizik tolol bego itu. Kalian fitnah Kiai Imad yang bikin gaduh. Iya, memang kalau kita lihat secara kasat mata, mungkin cara kalian berpikir gini, ada segerombolan orang penipu, membodoh-bodohi orang, mentolol-tololkan orang, kemudian persekusi, merasa dia paling berkuasa, mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai pemilik kebenaran. Ketika ada orang yang membocorkan, mereka itu penipu, mereka itu tukang bikin gaduh, jangan percaya, mereka itu bukan cucu Nabi gitu. Mereka itu selama ini menipu kita, mendustai kita. Memang kelihatannya dia bikin rusuh, tapi sesungguhnya dialah pahlawan itu, dialah pejuang itu. Dia yang menunjukkan kepada umat bahwa selama ini mereka penjahat, mereka penipu, mereka menyebarkan kebohongan di mana-mana, menyebarkan dongeng sesat di mana-mana. Ada orang muncul seperti Kiai Imad membeberkan itu kebohongan, itu tidak ada dalilnya, itu kesesatan. Maka karena terlalu banyak orang yang sudah dibego-begoin, kemudian mengklaim bahwa Kiai Imad itu adalah penjahat gitu. Nah, zaman dulu gitu juga, para pejuang, para pahlawan kita diklaim tukang bikin rusuh sama Habib Menir Utsman bin Yahya. Menir Utsman bin Yahya membuat fatwa bahwa gerakan yang memprakarsai Geger Cilegon atau gerakan rakyat perlawanan di Banten itu sebagai ghurur, sebagai bentuk pemberontakan, sebagai bentuk perlawanan pemerintahan yang sah. Nah, kemudian dituduh begal ini itu segala macam. Tetapi hari ini kita sadar bahwa mereka adalah pahlawan, pejuang. Sementara orang-orang yang berada di ketiak Belanda waktu itu hari ini mengaku-ngaku sebagai pahlawan. Orang yang kabur dari negerinya karena perang, seorang pengecut, leluhurnya pengecut, datuknya pengecut, kabur dari negerinya waktu perang ke negeri orang. Kemudian hari ini koar-koar sebagai pejuang. Saudara, coba mikir. Dulu bergerombol-gerombol, mereka kabur karena negerinya dijajah Inggris. Karena ada agresi dari Eropa ke negerinya. Kemudian kabur.
Terus seakan-akan datuk dia itu pahlawan. Bagaimana ceritanya? Datuknya itu dulu kabur. Datuk kita itu bertahan melawan penjajahan. Mulai dari Portugis, ya, mulai dari Belanda, kemudian Jepang, dan seterusnya melakukan perlawanan. Tidak kabur ke negeri orang. Kalaupun datang ke Malaka, itu untuk membantu saudara-saudara kita di Malaka. Tentara-tentara yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda bergabung dengan saudara-saudara kita yang ada di Bugis. Kemudian datang ke Malaka untuk mengusir penjajah. Bukan untuk kabur. Nggak ada sejarah kita kabur. Gitu. Kalau kita buka sejarah masa lalu kita, datuk kita nggak ada yang kabur. Justru membantu perlawanan ke daerah-daerah saudara-saudara kita yang lemah dalam pertempuran begitu, saudara. Orang teriak itu biasanya pengecut. Suka teriak-teriak, ya kan, suka memainkan playing victim orang itu. Namanya histeris. Orang histeris itu biasanya pengecut. Karena dia takut sendiri, dia teriak-teriak biar memancing perhatian orang buat nolongin dia gitu. Udah datuk pengecut, hari ini ngaku Indonesia ini tidak akan merdeka tanpa habaib. Indonesia ini tidak merdeka tanpa datuk kami. Indonesia ini kalau tidak ada datuk kami hari ini masih menyembah pohon. Datuk kami datang ke sini bukan untuk meminta tetapi untuk memberikan. Datuk kami datang ke sini untuk mencetak kiai dan ulama. Pret. Datuk kalian itu bersekutu dengan Belanda untuk menyebarkan agama baru. Di Indonesia ini, di Nusantara ini sebelum ada Indonesia itu sudah ada penyebaran Islam yang dilakukan sebelum Wali Songo sampai ke Wali Songo, penyebaran Islam. Kenapa ada agama lain? Ya, agama itu agama penjajah. Datuk kalian yang bantu penjajah itu untuk menyebarkan agama. Jadi orang-orang jadi nyembah patung lagi kan? Gara-gara datuk kalian mikir hai PA 212. Jadi kalau ngomong-ngomong datuk jangan di depanku. Ngomong datuk kalian dalam WC itu sama kalian gitu. Karena datukku jelas pejuang, pahlawan, ulama gitu. Tapi aku nggak koar-koar. Ini datuk saya si paling pejuang, enggak. Sementara kalian koar-koar nggak ada datanya. Datuk kalian yang mati di medan perang siapa? Yang berdarah-darah siapa? Datukku rame, berjejer kalau kusebutkan. Fulan. Dan ada di antara mereka yang diabadikan namanya oleh negara. Yang disebut dengan pahlawan nasional, saudara. Datuk kalian mana? Datuk kami jelas. Turun ke medan perang, turun ke medan tempur, angkat senjata, bergerilya, membunuh kafir-kafir penjajah. Untuk kedaulatan, untuk agama, untuk kemaslahatan anak cucunya. Datang kalian ngaku-ngaku. Kan malu kita. Kami ini merasa hak mempertahankan sejarah asli, mempertahankan tanah air kami. Karena tanah air kami itu adalah wasiat yang diamanahkan. Bukan dikasih, diamanahkan untuk menjaga, memelihara. Jangan sampai ada orang-orang yang mencoba merongrongnya, ingin mencoba menjajah cucu-cucunya. Ya nggak mungkin. Kalau antek Belanda datuk ente ngaku aja, jangan malu-malu. Pahlawan itu yang memerangi penjajah, itu disebut pahlawan. Kalau yang kerjasama dengan penjajah, namanya antek. Kalau hari ini antek misalnya, berperilaku baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa, nggak ngaku-ngaku sebagai cucu pejuang, nggak membelokkan sejarah, ya nggak apa-apa. Ya. Sudah ada yang namanya nasionalisasi. Walaupun mantan kenil kakeknya, datuknya, ya nggak apa-apa. Sudah yang namanya nasionalisasi, saudara. Misalnya si Rizik ngaku-ngaku sebagai anak pahlawan, cucu pahlawan siapa? Ngarang-ngarang aja kalian. Ngarang-ngarang aja. Jangan seperti itu. Kalau nggak ada ya udah, diam aja. Jangan dipaksakan. Akhirnya Teguh Umar pun jadi Habib. Cut Nyak jadi Habibah. Pangeran Diponegoro jadi Habib. Ya. Tuanku Imam Bonjol jadi Habib. Karena nggak ada datuknya yang Habib yang jadi pahlawan.
Jadi lucu. Itu namanya begal, begal nasab. Itu namanya begal, Jik. Kau tahu nggak begal itu apa? Begal itu perampok, orang yang merampas nasab orang lain. Itu begal nasab namanya, Jik. Kalian kayak nggak paham gitu ngomong, asal ngomong aja gitu. Masyarakat umum, masyarakat yang merasa dicerdaskan, masyarakat yang selama ini dijadikan budak oleh para habib ini, justru merasa bangga dengan Kiai Imad. Justru merasa bahagia dengan adanya Kiai Imad. Cuman PA 212 sekte Unyiliun yang nggak setuju. Saudara, pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu? pemecah belah pantat kau. Kalianlah pemecah belah bangsa. Sampai organisasi kalian dibubarkan, wahai FPKI. Kalau bukan pemecah belah bangsa, ngapain dibubarkan organisasi kalian? Kalau Kiai Imad pemecah belah bangsa, laporkan. Jadi nggak sinkron cerita mereka. Rizik bilang gini, di belakang Kiai Imad ada intelijen, ada BIN, ada rezim. Terus Kiai Imad di framing nggak berani ke Jakarta. Goblok, kalau seandainya di belakang Kiai Imad ada BIN, ada rezim, ada jenderal, ada yang bermain, ngapain takut ke Jakarta? Kau goblok. Ya, si Rizik ngomong lain, Moncong kau ngomong lain, kalian nggak bisa dipegang omongan, nggak sinkron. Ya kan? Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu? Katanya itu nggak ngaruh. Paling-paling cuma 3 bulan. Itu cuma rame di medsos. Kenapa panik? Ompong? Weh, Ompong ngamuk, Min. Ngamuk, Min. Kenapa ngamuk? Kan cuma rame di medsos. Paling cuma 3 bulan. Ini sudah sering terjadi. Dari zaman dulu udah ada yang membatalkan nasab habaib. PKI itu kan dari kalangan kalian sendiri. DN Aidid, Fakhrul Barakbah, Sofyan Barakbah, Musa Al-Munawwar, kan kalian sendiri. Aduh. Nama juga kalian FPKI gitu, udah dibubarkan. Umat Islam. Kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara 3? Nah, ini bagus nih Kiai Syarif Rahmat. Kumis Palang Hartop ya. Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Sayyaf. Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar. Ini saya bicara langsung. Ayo ketemu tuh Imaduddin bin Sarman. Jadi mempermasalahkan Kiai Imad bin Sarman. Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah. Nggak masalah lah, PA. Rizik bin Syihab. Syihab itu bapaknya bukan? Bukan. Masalah tidak? Ya tidak. Kiai Imad, ya, bin Utsman. Utsman kakeknya. Masalah tidak? Ya enggak. Aduh, PA. Mau heran tapi PA 212. Kalau ya sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Weh, tolol. Kajian 650 halaman itu kajian sampah. Acara yang dibuat oleh Robitoh Alawiyah yang mengundang Kiai Imad, acara sampah. Di situ acara untuk mengesahkan atau memamerkan keabsahan nasab Ba'alwi. Kiai Imad sebagai penentang harusnya dibuat acara diskusi debat di tempat yang netral, bukan di kandang kalian. Nggak pantas Kiai Imad datang ke kandang kambing, apalagi ke kandang anjing, apalagi ke kandang kerbau. Seharusnya di tempat yang netral, itu pun kalian gagalkan. Ayo dong, ngotak siki PA 212, saudara. Tukang gara-gara Imad kita jadi jual minyak nyong-nyong lagi, saudara. PA 212, saudara. MUI harus hadir, Kemenak harus hadir. Kok ente yang maksa? MUI kok nggak hadir? Kemenak kok nggak hadir? Kenapa? Kan nggak penting, cuma rame di medsos kata kalian. Kami justru menunggu Kemenak, MUI untuk menyelesaikan masalah Faqih Muqaddam Mi'raj bersama seekor kambing 70 kali dalam sehari. Itu kami nunggu.
MUI mengeluarkan fatwa. Kira-kira mau ngelak seperti apa? Apakah akan ngilak seperti Super Yahya? Super Yahya mengatakan bahwa garomah al-imam faqihil muqaddam mi'raj sehari 70 kali itu sama seperti kita sholat. Sholat kok karomah. Semua orang bisa melakukan. Tapi kalau yang cerita mereka kan nggak semua orang bisa. Bahkan mereka lebih hebat datuknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih bagus. Kita menunggu PA. Kau kemana aja? Dari dulu kita nunggu MUI mana, Kementerian Agama mana. Ya, makanya nanti ini akan saya usulkan. Kita tunggu dulu, baru-baru aja dilantik ini. Ente PA memang. Bahaya makan kalian, karena nggak ada orang lagi yang percaya kalian cucu Nabi. Bagi kami nggak bahaya, bagus. Bagi umat bagus. Ketahuan belangnya penipu, pendusta, penyesatan. Mengatasnamakan Rasulullah, saudara. Di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang Bola salju nggak apa-apa dingin, asal jangan jadi bola api. Tai lu. Bola salju justru bagus. Kiai Imad jadi bola salju bagus. Makin lama makin besar, makin lama makin besar. Bagus, dingin, adem. Daripada si Rijik, bola api. Iya, kayak tai lembu menggelinding kemudian dibakar. Jadilah bola api tai lembu. terus menggelinding dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Kira-kira susah tidak? Susah tidak? Dengan adanya Kiai Imad kita susah tidak? Tidak, saudara. Tidak ada lagi pajak untuk mendapatkan surga. Pajak surga, saudara. Dari kalangan Unyiliun kan selama ini mematok pajak surga. Bagi ente yang ingin berinvestasi akhirat, ingin masuk bersama kami, ingin mendapatkan syafaat datuk kami akan memberikan tiket surga kepada antum semua. Mudah-mudahan antum mati nanti dalam keadaan husnul khatimah karena membela Habib. Siap bela Habib? Siap mati demi Habib? Itu ada bayarnya, ada argonya. Saudara, yang nggak ada duit boleh pay later. Surga, saudara. Kira-kira dengan adanya Kiai Imad kita susah apa senang? Senang, saudara. Senang kita ada Kiai Imad. Iuran-iuran sampah seperti itu tidak ada lagi. Pungutan-pungutan liar mengatasnamakan Nabi tidak ada lagi. Orang-orang yang perampok mengaku keturunan Nabi nggak ada lagi. Orang-orang bangsat, orang-orang tolol seperti Bahar, orang-orang yang nggak tahu menahu soal agama, sok-sokan sebagai ulama. Kita jadi kenal, saudara. Al-Fatihah aja nggak becus, iya kan? Baca kitabnya pun kebalik, dari kiri ke kanan kitab Arab. Sesat tidak? Sesat tidak? Tolol tidak? PA tidak? PA, saudara. Bahkan Imam Jumbo itu atau Imamul Ummah memfitnah Sunan Gunung Jati menikahi ibunya, saking PA-nya. Iya. Buku Kiai Imad sudah kita baca. Buku yang diterbitkan oleh Robitoh kita udah baca. Dan muter-muter buku dari Robitoh, membingungkan. Ya, membingungkan. Ujung-ujungnya referensinya dari mana? Kan gitu. Mereka mencatutkan fulan dari mana? Dari mimpi gitu. Itu nggak masuk akal, saudara. Nggak bisa dilogikakan. Jangan paksakan orang untuk mempercaya suhra wal istifadah. Habis itu husnudzan. Husnudzan itu harus ada dalil. Harus ada bukti, baik secara akal maupun dalil yang tertulis. Gitu. Ini akal nggak masuk, yang tertulis nggak ada. Contoh begini, saudara, belum ditemukan, kan kata dulu kan belum ditemukan. Di awal-awal Kisruh Nasab ini, kitab sejamannya kan belum ditemukan gitu. Jadi udah dicari kemana-mana, si Rumel udah dibiayain untuk bisa datang ke rumah Doraemon, datang ke tempat si Nobita, segala macam, ke Ninja Hattori, semua udah keliling itu. Nggak ketemu, saudara. Kemudian barulah mereka syuhrah wal istifadah, saudara. Sejarahnya aja dobol ya wali kutub. Naam. Ana tahu sejarah mereka banyak dobol. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan suatu ketika di Aden ada festival wali. Di sana mereka saling adu garomah. Salah seorang Habib, beliau menurunkan hujan susu dari langit. Katanya
Habib itu yang mengajarkan ulama sehingga kita tahu agama. Saya nggak percaya. Karena di dalam ajaran kami di sini, diajarkan tentang syariat, nggak ada nyenggol Habib satupun. Nggak ada. TJNT ini kan Rotibul Had. Saya nggak ngafal dan nggak butuh saya. Doraemon punya kantong ajaib. Kalau Bidur Rahman punya kantong semar kali ya. Sebenarnya kantong ajaib itu adalah saku. Saku dari jubah Bidur Rahman As-Saqaf. Kemudian diplesetkan oleh orang kafir. Jadilah kantong ajaib. Sebenarnya Bidur Rahman itu punya kantong garomah, bukan kantong ajaib, kantong garomah. Ya. Jadi mau emas dikeluarin di situ, mau apem dikeluarin di situ. Jadi dulu Habib-habib itu nggak perlu ngerampok orang, nggak perlu minta sedekah, nggak perlu ngompas orang, nggak perlu datang ke rumah orang minta-minta. Datang aja ke rumah Bib Durrahman ini, Durrahman As-Saqaf, sekop gitu ya. Jadi begitu saudara. Yang menggambar pertama sekali Tugu Monas itu juga Habib yang mendesain. Namanya Muhammad Nasir. Al-Habib Muhammad Nasir. Makanya namanya Monas, saudara. Jadi Habib juga yang merancang pertama sekali. Kemudian emas yang ditaruh di atas Tugu Monas itu adalah emas sisa yang diturunkan dari langit. Dulu diturunkan dalam bentuk rantai. Kemudian dibuat dalam bentuk api, miniatur api begitu, saudara. Itu Habib, saudara. Makanya mereka setiap saat kalau acara itu curhat ke Tugu Monas. Ada jejak datuknya, berkumpul di Tugu Monas gitu. Itu patung kuda tempat mereka ketemuan waktu demo. Itu kudanya Fakih Muqaddam. Ya, yang dengan izin Allah, dengan garomahnya kuda itu sudah menjadi patung sekarang gitu. Itu kuda Fakih Muqaddam itu. Bukan sembarangan, saudara. Saya orangnya objektif. Ketika ada satu hal yang tidak sependapat dengan saya, maka ada hal lain yang memang sependapat. Ya, saya tidak serta-merta mengabaikan pernyataan yang menurut saya itu sesuai gitu. Contoh misalnya begini. Bentar ya teman-teman. Kita lihat kemarin ada acara di tempatnya Bang Karni, ILC ya, dimana di situ diundang si Ompong Ngamukmin. Kemudian si Ompong itu nyolek Kiai Imad di acara itu, kan nggak nyambung. Kalau nyambung ya bukan PA namanya, bukan PA 212. Jadi karena memang kebanyakan mukibin gitu, dia bukan Habib asli, dia bukan Habib, namanya Habib gitu. Jadi si Ngamukmin ya. Anak buah si Rijik nih, mukibin VVIP gitu kan. Kita dengarkan omongan dia dulu. Saat ini bergejolak di masyarakat, maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para mukibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin karena ini mengobok umat Islam. Ngap. Mau kasih tahu ya. Kiai Imaduddin itu kalau ke Jakarta nggak perlu kan izin sama kalian. Dan lagian pun, kata kalian, masalah nasab itu rame di medsos. Kalau rame di medsos kenapa? Kalau memang Kiai Imad mau ke Jakarta, kita ke Jakarta nggak ada masalah. Emang kenapa? Jakarta punyanya PA 212, punyanya FPKI. Jakarta itu. Oh, kalau gua bebas ke Jakarta. Gua nggak setuju dengan si Unyil, nggak setuju dengan si Rijik Cebol. Gua ke Jakarta bebas. Karena datuk gua dulu berjuang untuk sesuatu yang sangat luar biasa kepada ibu kota gitu, kepada negeri kita gitu. Jadi kita orang-orang yang merdeka ya bebas. Masa cucu company bebas di Jakarta, sementara cucu pejuang nggak bebas, kan lucu. Ngamuk nih Ngamukmin Ompong. Menghancur belah yaitu mengadu domba. Menghancur belah, pelan-pelan ngomong. Kita Ompong ngomong pelan-pelan. Karena kalau Ompong itu remblong. Jadi los dia. Ya? Pelan-pelan sambil mingkem gitu kan. Islam yang akan di mana-mana itu gaduh
Nggak gaduh, kan kata kalian itu cuman rame di medsos. Yang gaduh, yang provokasi, yang ngadu domba itu si Rizik sama kau, PA 212, gerombolan FPKI. Itu yang bikin gaduh, yang bikin kekacauan, yang bikin kisruh, yang demo sana sini. Kayak si Komo kalau mau lewat jalanan macet. Ya, iya. Itulah gerombolan kalian. Gara-gara si Komo lewat. Jalanan jadi macet. Sholat di jalan, tidur di masjid. Ya. PA 212. PA toa 1 toa. Gitu, saudara. Ya. Si Komo itu kan kadal. Kadal gurun, kadrun. Sama ya kan? Cocok lagi. Ini bukan cocok logi, cocok lagi. PA, gerombolan PA. PA toa 1 toa. Dengar dulu si ompong ngamukmin nih. Itu mengadu domba umat Islam. Yang mengadu domba umat Islam, Tong, itu si Rizik. Memang otak kalian nggak ada, otak dekat sama pantat rata-rata memang begini. Bicaranya menggebu-gebu, bicaranya teriak-teriak, padahal udah pakai mic. Di dalam satu ruangan, nggak di jalan, nggak di ruangan, ngomong pakai mic, teriak-teriak. Kan orang bego itu. Itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Enggak, kita merasa enggak gaduh. Rumah Doraemon di mana? Saudara, di Tarim, Hadramaut, Yaman. Doraemon yang diciptakan oleh Jepang itu sebagai film itu adalah karya orang kafir untuk menjatuhkan seorang Habib yang bernama Al-Habib Durrahman Asghaf. Beliau merupakan seorang wali yang apapun ya yang beliau inginkan, ingin ini, ingin itu banyak sekali bisa beliau kabulkan. Anak ingin yang ini, anak ingin yang itu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan, dapat digobulkan dengan gantong ajaib. Aku ingin terbang tinggi ke angkasa. Paling halu. Tidak, saudara. Itu Al-Habib Durrahman Asghaf. Kemudian difitnah, dikarang oleh kafir menjadi Doraemon. Itu Asadullah, seorang singa. Habib Durrahman itu jadi robot kucing. Kacau tidak? Ini sejarah harus diluruskan, saudara. Begitu bencinya orang-orang kafir kepada Habib. Beliau terkenal sebagai singa padang pasir yang wangi pasirnya. Wangi tai. Ya. Jadilah Doraemon sekarang yang kita kenal. Woi TJ, salam dari Barabai. TJ, kalau ada kumis mirip keturunan Sultan, naam. Ada Sultan yang kumisnya seperti ini, namanya Tipu Sultan. Tipu Sultan, saudara, bukan Sultan penipu, Tipu Sultan. Googling. Ada nggak Tipu Sultan? Tipu Sultan. Bentar ya. Tipu Sultan. Bukan Sultan tipu-tipu, tapi Tipu Sultan. Bentar. Tipu Sultan. Tipu Sultan. Sinetron pernah viral nggak Tipu Sultan? Naam. Kalau Mubahalah pernah nggak kalian nonton? Sinetron Mubahalah. Pernah nggak? Iya, balada kamar mandi, saudara. Itu juga berjilid-jilid kemarin. Diangkat dari kisah nyata, saudara. Pemainnya juga antara nyata dan tidak, saudara. Soalnya sebentar muncul, sebentar hilang. Jadi antara nyata dan tidak. Hilang pun diundang oleh Raja Jin, saudara, di Arab. Saya pikir Raja Arab, ternyata nggak nampak. Satu pun nggak ada foto. Itu pun kalau ada edit, Mukibin yang edit. Ternyata setelah saya telusuri, diundang Raja Jin Padang Pasir, saudara. Makanya sampai sekarang nggak jelas raja mana yang undang. Kemudian nggak ada juga momen masuk ke Ka'bah.
Kalau yang ngundang Raja Arab, misalnya yang ngundang Raja Salman atau siapalah, itu pasti tamu kehormatan raja akan diberi izin masuk ke dalam Ka'bah. Nah, sementara yang ngundang itu Raja Jin, makanya si cebol Rizik nggak dibawa masuk ke dalam itu, saudara.